ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة في الدين بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار أما بعد. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena tanpa karunia, rahmat dan kasih sayang dari Allah kita tidak akan bisa duduk berkumpul bersama di tempat yang insya Allah barokah dan mulia ini. Lalu tidak lupa salawat serta salam selalu kita persembahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan kebodohan menuju zaman yang diterangi keimanan dan keilmuan. Juga kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada orang-orang yang mengikuti jejak mereka hingga hari kiamat nanti. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh imam-imam hadis seperti Imam Ahmad, Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi, di mana beliau bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaqi atau sholihal akhlaqi," yang artinya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia saja. Maka jamaah rahimakumullah, agama Islam ini sebetulnya tidaklah muluk-muluk, tidak mengajarkan sesuatu yang kompleks. Sebenarnya agama Islam ini hanyalah berisikan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Oleh karena itulah di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad juga bersabda, "Ad-dinun nasihah." Sesungguhnya agama itu hanyalah an-nasihah. Nah, di dalam bahasa Arab, an-nasihah ini tidak seperti nasihat di dalam bahasa Indonesia. Itu sudah masuk ke dalam penyederhanaan makna. An-nasihah yang asli itu adalah iradatul khairi lil khairi, yaitu menginginkan kebaikan kepada pihak yang lainnya, atau dalam bahasa lebih sederhananya lagi adalah nasihat itu adalah menunaikan hak-hak yang dimiliki orang lain, juga mengantarkan orang lain ke dalam jalan yang baik. Oleh karena itu ada penyederhanaan makna ke dalam bahasa Indonesia menjadi nasihat, yaitu wejangan, agar supaya orang yang mendapatkan wejangan itu diharapkan bisa berjalan di jalan yang lebih baik. Seperti itu. Jadi Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihat. Sesungguhnya agama itu hanyalah agar supaya kita berbuat baik kepada pihak yang lain. Maka para sahabat bertanya, qala liman? Pada siapa Rasulullah kita berbuat baik? Maka beliau menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa 'ammatihi. Untuk Allah atau kepada Allah, lalu kepada kitab-kitab Allah dan kepada para pemimpin umat Islam serta umat Islam pada umumnya. Maka dari sini ulama pun menyimpulkan bahwasanya dalam agama kita ini ada dua hubungan yang harus dijaga, atau dua tindakan yang berbeda tujuan, yaitu tindakan yang pertama adalah untuk berhubungan dengan Allah, atau dalam bahasa Arabnya hablum minallah, dan yang kedua adalah untuk berhubungan dengan manusia.
yang di dalam bahasa Arabnya disebut dengan hablum minan nas. Nah, maka para ulama pun menyimpulkan bahwasanya akhlak di dalam Islam itu sendiri memiliki pengertian bahwasanya ad-dinul islamiyyu kulluhu. Jadi akhlak dalam Islam adalah keseluruhan agama Islam. Maka apabila ditanyakan kepada kita, lantas bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Nah, lalu mana yang benar? Apakah agama itu ibadah atau agama itu untuk berakhlak? Maka jawabannya adalah tindakan-tindakan yang disyariatkan di dalam agama Islam itu semuanya adalah akhlak, yaitu menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak makhluk-makhluk Allah sebagaimana yang disebutkan juga oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Lalu bagaimana dengan ibadah? Oleh karena itulah kita harus menelisik lagi pengertian dari ibadah itu sendiri. Maka secara bahasa ibadatun itu diambil dari kata abada ya'budu yang artinya penghambaan. Maka dari itu bahasa Arab dari budak atau hamba itu abdul. Maka abada ya'budu artinya adalah membudakkan diri atau menghambakan diri. Lalu para ulama pun memperjelas lagi makna ibadah di dalam agama Islam menjadi segala hal atau segala perbuatan atau segala sikap yang kita lakukan yang bertujuan untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bertujuan untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah agama kita sendiri disebut dengan agama Islam yang artinya penyerahan diri. Maka maksudnya orang Islam itu orang yang telah menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah mereka juga disebut sebagai Abdullah, hamba Allah, karena telah menyerahkan harta, telah menyerahkan jasad tubuh dan telah menyerahkan jiwa mereka demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ditanya mana yang benar, akhlak atau ibadah, maka jawabannya perbuatannya itu akhlak. Lalu apabila sudah bertujuan untuk mencari ridho Allah, bisa disebut dengan ibadah apapun itu perbuatannya. Nah, dan apabila nanti dengan niat yang baik, maka bisa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para ulama yang menyebutkan bahwasanya syarat diterimanya ibadah itu adalah niat yang baik, yaitu niat untuk mendapatkan ridho Allah. Kenapa? Karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa niat untuk mencari keridhaan Allah, bukan dinamakan ibadah namanya. Sebagaimana tadi sebelumnya, bahwasanya pengertian ibadah itu sendiri adalah ketika kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan ridho Allah. Maka apabila kita melakukan sesuatu tidak untuk mendapatkan ridho Allah, tidak bisa dikatakan sebagai ibadah. Meskipun perbuatan yang kita lakukan itu sholat, puasa, berzikir, doa, membaca Al-Quran, yang lain sebagainya. Apabila tidak bertujuan untuk mencari ridho Allah, tidak bisa dikatakan sebagai ibadah. Kembali kepada akhlak, yaitu hal-hal yang kita lakukan untuk memenuhi hak-hak dari Allah Subhanahu wa taala, juga hak-hak dari makhluk-makhluk Allah, hablum minallah dan hablum minan nas atau hablum minal alam juga. Maka akhlak sendiri juga bisa dikategorikan ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah akhlak zahiriyah atau lahiriah, yaitu akhlak-akhlak yang kita lakukan dengan tubuh kita atau yang bisa diindera seperti mengucapkan salam, sholat, membaca Al-Quran, dan yang lain sebagainya. Itu semua termasuk akhlak lahiriah. Maka sholat itu adalah akhlak kita kepada Allah,
lalu mengucapkan salam berarti akhlak kita kepada orang lain secara dohiriyah atau secara lahiriah. Lalu yang kedua adalah akhlak batiniyah, yaitu hal-hal yang terjadi di dalam tubuh kita dan yang tahu hanyalah kita sendiri. Orang lain tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu contohnya akhlak batiniyah kita kepada Allah adalah ridho kepada takdir-takdir Allah. Adapun contoh akhlak batiniyah kepada orang lain adalah tema kita pada malam hari ini, yaitu salah satunya adalah husnuzon atau berbaik sangka. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah, dalam husnuzon ini juga maka seperti tindakan-tindakan yang lainnya atau ibadah-ibadah yang lainnya juga bisa dipecah menjadi dua pembahasan. Yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hukumnya fardhu ain atau sangat-sangat wajib, baik kepada zat Allah Subhanahu wa taala, juga kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kepada syariat-syariat serta ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum kita berhusnuzon kepada itu semua adalah wajib tanpa pengecualian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Allah berfirman, "Anna 'inda dhanni 'abdi bi", yang artinya aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Maka apabila kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan salahkan apabila Allah membalas prasangka kita dengan memberikan hal-hal buruk kepada kita. Begitu pula sebaliknya, apabila kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, mau seberat apapun cobaan yang menimpa kita, mau sejelek apapun mungkin takdir yang telah Allah tuliskan kepada kita, apabila kita tetap berbaik sangka kepada Allah, maka semua itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga sabda dari Rasulullah SAW, "Ajaban li amril mu'min", sungguh sangat mengherankan perkara-perkara yang dimiliki oleh seorang mukmin. "Inna amrohu kullahu khair", karena seluruh perkaranya itu bisa mendatangkan kebaikan baginya. "Idza asabathu dharra sabara fa kana khairul lahu", apabila dia mendapatkan sebuah cobaan, sebuah ketidakenakan atau sebuah musibah, lantas dia bersabar, dia ridho terhadap ketentuan Allah, maka itu merupakan kebaikan baginya. Dia akan mendapatkan pengampunan, dia juga akan mendapatkan kenaikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda lain dari Rasulullah SAW, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukah yusakiha illa kaffarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah menimpa seorang muslim sebuah cobaan atau sebuah kemalangan, bahkan sampai apabila seorang muslim tersebut hanya tertusuk sebongkah duri saja, lantas dia bersabar, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Maka oleh karena itulah seorang muslim itu apapun yang menimpa mereka bisa menjadi ladang pahala dan bisa menjadi ladang penghapusan dosa apabila seorang muslim tersebut mau berhusnuzon, berbaik sangka dan bersabar terhadap ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hukum husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hukum wajib mutlak tanpa ada pengecualian. Tidak ada satu hal pun yang bisa membenarkan suudzon atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya adalah husnuzon kepada makhluk-makhluk Allah.
Maka hukum asalnya yaitu sama dengan husnuzon kepada Allah, yaitu hukum asalnya itu adalah wajib, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak-banyak berprasangka, karena sebagian dari prasangka itu akan mendatangkan dosa. Maka para ulama pun menjelaskan bahwasanya prasangka yang bisa mendatangkan dosa itu adalah prasangka buruk yang sampai melahirkan sebuah tindakan. Karena tindakan yang didasari dengan prasangka buruk tanpa adanya bukti pasti akan melahirkan yang namanya kezaliman. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk menjauhi prasangka buruk kepada orang yang lainnya. Lalu ditegaskan lagi oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, iyyakum wadh-dhonn fa inna dhanna akdzabul hadits wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tabaghadu wa la tadabbaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jauhilah dari kalian prasangka, karena prasangka yang buruk itu merupakan salah satu perkara yang paling bohong atau perkara yang paling dusta. Juga janganlah kalian saling berprasangka buruk, jangan pula saling mencari kesalahan orang yang lainnya, jangan pula saling bertengkar, dan jangan pula saling berjauhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian sebagai sama-sama hamba Allah, maka jadilah kalian sebagai saudara. Maka jemaah rahimakumullah, hukum asal husnuzon atau berbaik sangka kepada orang lain, terlebih lagi kepada muslim, hukumnya adalah wajib. Oleh karena itulah para ulama pun lantas menanamkan satu kaidah usul fikih yang disepakati oleh semua ulama-ulama besar, yang berbunyi al-aslu fil insani al-bara'ah. Hukum asal dari seorang manusia itu adalah bahwasanya dia tidak bersalah. Oleh karena itulah dalam hukum Islam seorang tidak bisa dikatakan sebagai tersangka sampai adanya bukti yang memperjelas bahwasanya dia memang telah melakukan kesalahan tersebut. Selama tidak ada bukti yang kuat, maka kembali kepada hukum pertama, yaitu al-aslu fil insani al-bara'ah. Hukum asal dari semua manusia itu bahwasanya dia tidak bersalah. Maka kembali lagi, ini semua adalah hukum asal. Tidak bisa serta-merta kita langsung melaksanakannya secara mentah-mentah. Karena dalam Islam itu sendiri juga ada konsep lain yang dinamakan konsep keseimbangan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan seperti itulah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, di mana para ulama pun salah satu tafsir dari umat wasato adalah umat yang seimbang. Maka dalam segala sesuatu kita harus seimbang, termasuk juga dalam perkara husnuzon kepada makhluk-makhluk Allah. Berbeda dengan husnuzon kepada Allah, bahwasanya tidak ada keseimbangan di sana, jadi kita harus 100% mutlak husnuzon kepada Allah. Maka dalam husnuzon kepada makhluk-makhluk Allah tidak bisa seperti itu. Ada lagi yang namanya konsep lain yang namanya at-tabayyun atau hukum konsep waspada terhadap hamba-hamba Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat pula pada ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik, yaitu seorang yang agamanya buruk atau agamanya rusak atau tidak beragama sama sekali, maka perjelaslah, tabayyunlah atau waspadalah, klarifikasi, jangan ditelan mentah-mentah. Jadi
kita boleh atau kita memang harus berhusnuzon kepada orang-orang lain, akan tetapi jangan menelan mentah-mentah semua tindakan yang dia lakukan kepada kita. Kita tetap harus mengklarifikasi apa maksud dari tujuan mereka itu, apa maksud dari perkataan mereka itu. Jangan-jangan mereka memang hanya melakukan itu untuk keperluan mereka semata, atau jangan-jangan ada tujuan lain terselubung di balik perbuatan mereka. Karena namanya manusia itu tidak seperti Khalik, tidak seperti Allah Subhanahu wa taala yang melakukan sesuatu karena kebaikan kita, untuk kebaikan hamba-hambanya. Maka kalau makhluk itu apabila melakukan suatu hal pasti untuk kebaikan dirinya sendiri. Oleh karena itulah, meskipun kita memang diwajibkan berhusnuzon kepada makhluk-makhluk Allah, kita juga diwajibkan untuk tabayyun atau untuk waspada terhadap makhluk-makhluk Allah. Apalagi terhadap orang-orang yang memang tidak sepaham, atau di dalam bahasa Arabnya itu sebagai kafaroh, yang artinya adalah yang hatinya memang sudah tertutup. Oleh karena itulah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-120 itu Allah memperjelas peringatan Allah kepada kita, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak pernah akan ridho kepada kalian sampai kalian mau mengikuti agama mereka. Nah, di sini Allah mau mengulangi lagi bahwasanya kita harus waspada terlebih lagi kepada orang-orang yang tidak sepaham dan tidak sejalan dengan agama kita. Oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang yang terlalu polos, terlalu husnuzon, karena banyak sekali contoh-contoh di sepanjang sejarah kita ini, di Indonesia juga di luar negeri, karena umat Islam ini terlalu polos, terlalu husnuzon, sehingga bisa menjadi bulan-bulanan dari bangsa lain yang datang kepada mereka. Contohnya di Indonesia, karena terlalu polos, husnuzon kepada orang-orang VOC, menjadi bulan-bulanan dari VOC. Lalu ada contoh lain di luar negeri, karena terlalu husnuzon kepada imigran-imigran dari Eropa, sehingga tanah Palestina menjadi tanah jajahan dari orang-orang imigran itu sendiri. Oleh karena itulah, mari kita jangan lupakan bahwasanya agama Islam ini mengusung juga yang namanya konsep keseimbangan. Jadi kita harus seimbangkan husnuzon atau berbaik sangka kita kepada makhluk-makhluk Allah dengan konsep waspada. Apabila waspada dengan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan yang terburuk. Jangan sampai husnuzon yang kita lakukan malah membawa keburukan kepada diri kita sendiri dan kepada lingkungan dan bangsa kita. Sekali lagi berbeda dengan husnuzon kepada Allah. Adapun husnuzon kepada Allah tidak perlu dibarengi dengan waspada, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri itu tidak akan pernah mau menyakiti hamba-hambanya. Jadi seperti itu. Selain husnuzon, kita juga harus menjaga konsep keseimbangan dalam Islam itu sendiri. Jangan sampai berat salah satunya. Karena contoh lain selain di dalam husnuzon, keseimbangan itu harus ada dalam segala lini kehidupan kita sebagai seorang muslim. Contoh, apabila kita tidak memiliki keseimbangan di dalam perkara dunia dan di dalam perkara akhirat, maka di satu sisi tanpa keseimbangan, di satu sisi kita bisa menjadi orang yang ilmani atau orang yang memang duniawi sekali, orang yang hedon, lalu kapitalis dan yang lain sebagainya. Lalu di sisi lain, apabila kita terlalu menitik beratkan agama kita sehingga tidak mengimbanginya dengan perkara-perkara dunia, maka kita akan menjadi orang yang terbelakang di dunia dan akan dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Dan itu pun juga banyak contoh-contohnya. Ini contoh pentingnya keseimbangan di dalam
tindakan untuk akhirat dan tindakan untuk dunia. Contoh lain yang ada dalam pendidikan adalah antara kesabaran juga tegas atau marah. Jadi tidak boleh kita itu terlalu sabar sehingga apapun, terutama oleh orang tua itu tidak boleh terlalu sabar sehingga memaafkan apapun kesalahan anak-anak yang kita lakukan. Akan tetapi kita juga harus memberikan keseimbangan dari kesabaran kita juga dengan tindakan tegas dan tindakan marah yang edukasi. Pun sebaliknya, jangan sampai kita marah tanpa adanya keseimbangan sabar. Karena marah tanpa adanya sabar itu akan melahirkan marah yang negatif atau marah yang tidak akan bisa memberikan dampak edukasi kepada orang lain. Maka oleh karena itulah segala sesuatunya di dalam Islam itu harus ada yang namanya keseimbangan. Sehingga kita itu sendiri juga dikatakan sebagai umat atau wasatoh, umat yang seimbang, umat yang pertengahan. Tidak bisa terlalu A, tidak bisa terlalu Z pula. Tidak bisa terlalu kiri, tidak bisa terlalu kanan. Harus seimbang dan harus proporsional. Begitu pula dengan apa yang kita lakukan terhadap husnuzon kepada makhluk-makhluk Allah. Berikutnya husnuzon kepada diri sendiri. Tadi kita sudah membicarakan tentang husnuzon kepada makhluk-makhluk Allah, akan tetapi kita lupa membicarakan tentang husnuzon terhadap diri kita sendiri. Maka jemaah rahimakumullah, adapun bentuk husnuzon atau berbaik sangka kepada diri kita sendiri itu nama lainnya adalah optimis. Kita tidak boleh terlalu keras kepada diri kita sendiri. Oh, saya orangnya tidak bisaan. Oh, saya orangnya rendah. Saya tidak semulia itu. Dan hal ini masih banyak sekali kita jumpai di diri kita sendiri mungkin dan di lingkungan kita. Apabila kita tanyakan, kenapa kamu jarang ke masjid? Kenapa kok kamu sholatnya malah di rumah? Maka dia pun menjawab bahwasanya, oh, saya itu kotor, diri saya banyak dosa, saya tidak pantas untuk menginjakkan kaki di masjid dan yang lain sebagainya. Begitu pula apabila ditanyakan, kenapa kok kamu tidak ikut kajian? Kenapa kok kamu tidak ikut kegiatan masjid? Lalu dia pun menjawab, saya tidak mau mengotori masjid, saya tidak mau mengotori kajian dengan kehadiran saya. Nah, itu semua adalah bentuk menjelekkan atau suudzon kepada diri kita sendiri, dan itu pun memiliki hukum asal sebagai hukum yang haram. Lalu, apakah harus kita masukkan juga konsep waspada terhadap husnuzon kepada diri kita sendiri? Maka di satu sisi, karena kita pun orang yang paling paham terhadap diri kita sendiri, maka tidak perlu terlalu waspada. Karena kita tahu apa yang kita mau. Jadi konsep waspada kepada diri kita sendiri itu mungkin tidak terlalu berlaku. Akan tetapi, jangan sampai husnuzon atau optimis yang kita miliki kepada diri kita sendiri ini melampaui batas sampai kita malah menjadi orang yang takabur, orang yang merasa berbangga diri. Nah, dalam hal ini maka kita pun akan menjadi orang yang melampaui batas dan malah menjadi orang yang malah berdosa, bukannya berpahala malah berdosa. Maka kembali lagi, walaupun husnuzon kepada diri sendiri itu memang tidak perlu diseimbangkan dengan waspada karena kita paling tahu dengan diri kita sendiri, tapi tetap harus diseimbangkan dengan yang namanya sikap rendah hati sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya sikap takabur dan sikap sombong. Jadi itu adalah ringkasannya, yaitu yang pertama husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah itu sifatnya wajib mutlak, tidak ada pengimbang apapun dan tidak ada
pengecualian apapun, mutlak 100% kita harus husnuzon kepada Allah. Lalu yang berikutnya husnuzon kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, maka sifatnya adalah wajib dengan menyertakan sikap waspada atau tabayun. Dan yang terakhir adalah husnuzon kepada diri sendiri, maka sifatnya pun adalah wajib dengan menyertakan sikap rendah hati, sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melampaui batas dan menghancurkan diri kita sendiri serta orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikutnya saya serahkan kembali kepada moderator kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit menuju adzan Isya. Ada pada jemaah sekalian diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan barangkali pada hal-hal yang sudah disampaikan tadi. Ramadan ini kan masuk penyakit hati, gangguan jiwa, penyakit hati. Nah, tadi mungkin belum disampaikan tips trik cara mengelola prasangka supaya hati ini tidak sehat karena penyakit itu. Salah satunya adalah prasangka buruk. Baik ya, saya ulangi pertanyaannya, yaitu tips agar supaya kita bisa terhindar dari suuzon atau prasangka buruk. Ya, untuk mendapatkan sikap husnuzon atau berprasangka baik, tentu kita memang harus menghindari lawan dari itu, yaitu sikap suuzon atau berburuk sangka. Nah, lantas bagaimana tipsnya? Yang pertama yaitu agar supaya kita tidak suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih Allah itu terhadap hambanya? Bagaimana kasih sayang Allah? Nah, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu bisa lewat ciptaan-ciptaannya, kita bisa mentadaburi alam dan yang lain sebagainya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kita makin mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan ridho terhadap apapun ketentuan dari Allah. Maka otomatis apabila kita sudah ridho terhadap apapun ketentuan dari Allah, kita pun akan terhindar dari sikap suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang susah itu apabila menghindari suuzon kepada orang lain. Apalagi bila orang tersebut sudah sering sekali mendapatkan perlakuan buruk seperti dikhianati dan yang lain sebagainya, ditusuk dari belakang. Nah, maka orang tersebut pasti akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk terjatuh kepada suuzon. Lalu bagaimana tips untuk terhindar dari hal tersebut? Maka yang pertama adalah kita harus memahami hakikat dari manusia itu sendiri. Namanya manusia itu kita tidak bisa pungkiri pasti memiliki sisi yang buruk. Namanya manusia pasti mau menyenangkan atau mau bertujuan untuk dirinya sendiri. Nah, oleh karena itulah terkadang manusia akan melakukan apapun untuk menyenangkan dirinya walaupun akan menyakiti orang lain. Oleh karena itu yang pertama kita harus memahami dulu
bagaimana sih manusia? Oh, ternyata manusia memang bisa berkhianat apabila pengkhianatan itu berdampak positif bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, tadi kita harus waspada terhadap manusia itu. Waspada. Dia pasti bisa jadi memiliki niat terselubung di balik semua perbuatannya. Maka apabila kita sudah waspada, kita pun berikutnya yang kita lakukan adalah toleransi. Maka kita bisa mentoleransi apabila dia melakukan kesalahan mungkin. Dia terkadang melakukan kekeliruan atau kesalahan, ketergelinciran, maka kita mungkin bisa mentoleransi. Contohnya mentoleransi itu contohnya apabila ada seseorang berhutang kepada kita, lalu dia tidak bayar hutangnya, maka contoh bentuk toleransi yang bisa kita lakukan adalah kita mungkin bisa berimajinasi bahwasanya, mungkin dia belum membayar hutang karena memang dia tidak punya hartanya. Lalu dia pun ternyata ketika dia lewat jalan ternyata dia belum membayar hutang tapi sudah beli handphone yang kedua dan handphonenya lebih bagus dari handphone yang kita miliki. Nah, kita bisa lagi berhusnuzon dengan hal yang lain atau bisa langsung bertabayun mencari bukti atau mencari kejelasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Jadi oleh karena itulah di dalam Islam itu melarang yang namanya memperbanyak prasangka. Lalu harus bagaimana? Jangan berprasangka buruk, tapi harus bertabayun langsung. Apabila kita memiliki firasat buruk kepada seseorang, sepertinya orang ini melakukan pencurian misalnya, jangan berprasangka, akan tetapi langsung tanyakan kepada orangnya atau langsung cari bukti-bukti apakah dia memang memiliki alibi untuk tidak melakukan itu atau apakah dia memang memiliki bukti yang bahwasanya dia memang melakukan pencurian itu. Jadi agar supaya kita tidak berprasangka kepada makhluk-makhluk Allah, yang pertama memang harus waspada dan harus memahami tabiat manusia, dan yang kedua tidak berlama-lama di dalam prasangka, akan tetapi langsung mencari pembuktian-pembuktian dan tabayun terhadap apapun yang bisa menjadi sebab dari prasangka buruk kita. Nah, mungkin seperti itu. Cukup baik. Masih ada 4 menit. Barangkali masih diberitakan oleh jemaah sekalian untuk menanyakan keresahan jemaah kepada